Makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Densus 88 sebut NII di Sumbar ingin lengserkan Jokowi sebelum 2024. Fadlizon tegas, mengada-ada, sudutkan orang Minang, fokus saja OPM. Di lain sisi, wahai Jeng Sri Mulyani, tak usah capek-capek malakin rakyat dengan pajak ini dan itu. Coba pikirkan, nasionalisasi kebun sawit swasta buat bayar hutang negara. Oleh karena itu, AHY ungkap banyak warga yang ketakutan di era Jokowi. Rakyat rindu masa-masa SBY memimpin. Oleh karenanya, IKN Nusantara, mantan Komandan Korps Marini, angkat bicara, NKRI siap dimangsa Cina. Densus 88 sebut NII di Sumbar ingin lengserkan Jokowi sebelum 2024. Fadlizon mengamuk, jangan mengada-ada, sudutkan orang Minang. Coba fokus ke UPM. Anggota DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon merespon Densus 88 anti teror Polri yang menyebut kelompok Negara Islam Indonesia atau NII wilayah Sumatera Barat Sumbar berencana melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum pemilu 2024. Menurut Fadli, dugaan Densus 88 sangat mengada-ada, bahkan terkesan menyudutkan warga Sumatera Barat. Seperti mengada-ada, jelas menyudutkan orang Minang, warga Sumbar, ujar Fadlizon kepada wartawan Senin 18 April. Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, seharusnya Densus 88 fokus menangani permasalahan yang ada di Papua. Pasalnya, organisasi Papua Merdeka OPM lebih nyata, memberontak, bahkan menggunakan senjata dan menimbulkan korban. Seharusnya Densus fokus di Papua karena ada OPM yang jelas-jelas memberontak dengan senjata dan sudah menimbulkan korban warga sipil dan aparat, kata Fadlizon. Dia pun heran, OPM tidak disasar oleh Densus 88, padahal sudah jelas aksinya meneror. Mengapa yang jelas-jelas memberontak seperti OPM dibiarkan saja oleh Densus? Koreksinya lihat, ancaman nyata di timur. Jelas ada kelompok bersenjata yang memberontak, tegas Fadli. Sebelumnya, penyidik detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri mengungkapkan rencana jaringan Negara Islam Indonesia NII di Sumatera Barat. Mereka berupaya untuk melengserkan pemerintahan yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024. Hal itu didapat dari keterangan tersangka jaringan NII yang diberikan kepada penyidik, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan. Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah disiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat, yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024. Kata Kepala Bagian Bantuan Operasional Kabak Bapanops Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan di Jakarta Senin 18 April. Densus menyebut jaringan NII Sumatera Barat ini memiliki visi misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, yaitu mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam. Dari sejumlah barang bukti yang ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis, menunjukkan bahwa jaringan NII di Sumatera Barat memiliki visi misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, sebut Aswin. Di lain sisi, wahai Jeng Sri Mulyani, tak usah capek-capek malakin rakyat dengan pajak ini dan itu. Coba pikirkan, nasionalisasi kebun sawit swasta buat bayar hutang negara. Mbokku Sri Mulyani, gak usah capek-capek malakin rakyat banyak dengan pajak ini dan itu. Coba pikirkan, nasionalisasi kebun sawit swasta buat bayar hutang negara. Saya jabarkan poin by poin. Perkiraan total produksi CPO nasional kita kurang lebih 47 juta ton per tahun. Kedua, harga CPO terkini mencapai kurang lebih 2.000 US dollar per ton. Ketiga, biaya HPP CPO berkisar kurang lebih 5.000 rupiah per kilogram atau 5 juta per ton rupiah. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar 14.000 rupiah per dolar. Jika harga CPO 2.000 US dollar per ton dikalikan total produksi 47 juta ton per tahun, maka
ketemu angka penjualan CPO sekitar 94 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan, setara dengan 1.316 triliun rupiah. Jika harga HPP total per tahun sekitar 5 juta ton per tahun, dikalikan 40 juta ton, maka ketemu angka 235 triliun rupiah. Maka, keuntungan produk sawit setahun adalah 1.316 triliun dikurang 235 triliun rupiah, maka 1.080 triliun per tahun. Pertanyaannya, mau nggak rezim ini, Mbok Sri Mulyaniku, nasionalisasikan perkebunan sawit swasta yang notabene menanam di tanah negara? Hanya dengan perkebunan sawit dikuasai negara dan dikelola secara profesional, maka dalam jangka 7 tahun atau kurang, maka utang nasional kita 7.000 triliun rupiah itu jadi lunas. Perlu dicatat, kalau butuh tenaga pengusiran pengusaha pembangkang yang tak mau asetnya dinasionalisasikan, saya dengan senang hati membantu negara mengusir mereka dengan mengerahkan pasukan OPM Papua. Tak perlu Densus lah, OPM pasti dukung tugas khusus ini. Sebab lama-lama Papua juga akan berubah hutannya menjadi kebun sawit yang dikuasai hanya segelintir orang yang ternaung di kelompok oligarki nasional. Oleh karena itu, AHY ungkap banyak warga yang ketakutan di era Jokowi. Rakyat rindu masa-masa SBY memimpin. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengungkap banyak warga yang takut berbicara di masa pemerintahan Jokowi. Dia pun berpendapat bahwa rakyat saat ini sedang merindukan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Di era SBY, Demokrat masih jadi partai penguasa. Rakyat merindukan masa-masa dulu ketika SBY memimpin dan Partai Demokrat menjadi the truly party, kata AHY di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu 17 April. AHY kemudian mengklaim bahwa rakyat merindukan program-program pro-rakyat SBY. Mereka merindukan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang rukun, toleran, dan harmonis satu sama lain. Mereka merindukan kebebasan dan demokrasi yang tumbuh secara berkeadaban, dan mereka juga merindukan keadilan yang tegak dan tidak berpihak di negeri ini, ujarnya. AHY bilang, rakyat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya akibat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Dan ini adalah rakyat yang sebenarnya, bukan buzzer. Bukan rakyat yang dimobilisasi. Artinya genuine, asli, apa adanya, tidak mungkin dimodifikasi dan gestur tubuh, dan akhirnya mereka meminta tolong Partai Demokrat kepada kita semua untuk terus memperjuangkan nasib dan masa depan mereka, ujar AHY. Ekspresi rakyat ini benar-benar harus kita dengarkan. Terasa betul energi rakyat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan, ucap AHY. Menurut AHY, rakyat takut berbicara dan menyampaikan kritik pada masa sekarang. Banyak rakyat merasa takut berbicara sekarang dari berbagai perjumpaan di lapangan. Banyak yang menyampaikan, "Mas, Mbak, kami takut berbicara." Jangankan untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan hal umum saja, mereka ragu-ragu. Nah, tentunya ini tidak diharapkan, kata AHY. Menurut AHY, kritik yang membangun merupakan masukan positif bagi pemerintahan. Dia mendoakan pemerintahan sekarang sukses. Mudah-mudahan pemerintah kita sukses. Karena kalau pemerintah kita sukses, kita semua senang, rakyat akan senang. Karena artinya pemerintah bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, tutur AHY. AHY berujar bahwa negara terlalu membuka ruang bagi buzzer. Mereka disebutkan mendiskreditkan kelompok pengkritik pemerintah. Jadi, yang sering membuat rakyat marah adalah ketika negara seolah memberi ruang luas kepada buzzer politik untuk bebas beroperasi. Tujuannya untuk membungkam suara kritik rakyat, pungkas AHY. Di lain sisi, mantan Komandan Korps Marinir soal IKN Nusantara, NKRI siap dimangsa Cina. Keberadaan ibu kota negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, memudahkan Cina menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Saya melihat ancaman dari utara, ancaman dari Cina, ancaman dari komunis, yang sampai sekarang masih menjiwai kami dari ABRI,
untuk bertahan supaya republik ini tidak jatuh ke dalam genggaman komunis. Kata mantan Komandan Korps Marinir Letjen Purnawirawan Marinir Soeharto saat audiensi PNKN dengan pimpinan DPD RI Maret 2022. Kata Soeharto, saat IKN akan dipindahkan ke Kalimantan Timur Kaltim, justru ini menjadi pertanyaan yang paling besar. Apakah betul IKN ini harus kita masukkan kepada theater of war? Harus kita masukkan kepada garis depan pertahanan kita? Jelas Soeharto. Apabila Kaltim termasuk dari bagian theater of war, kata Soeharto, tidak bijak IKN dipindahkan ke Kaltim, karena ini sudah masuk garis depan. Kita masih ingat bagaimana Belanda menguasai Indonesia? Untuk menguasai Indonesia, kuasai seluruh Jawa. Untuk menguasai Pulau Jawa, kuasailah Batavia. Itulah konsep yang dipakai, ungkapnya. Ibu kota sebetulnya markas komando untuk melawan ancaman dari luar. Dan di abad informatika IT ini, markas komando negara dimanapun bisa, yang penting aman. Ditempatkan di Papua pun tidak masalah, karena semua prasarana untuk pendukung itu ada. Oleh karenanya, dengan rasa hormat saya kepada negara, adalah tidak bijak kita memindahkan IKN baru ke Kaltim. Hal yang paling menyakitkan atau hal yang paling mendalam, saya tidak tahu mekanisme yang dipakai pemerintah. Dan tiba-tiba Jokowi memerintahkan kita pindah ke sana. Tidak bisa begitu, ungkapnya.